Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan yang paling penting guys, mudah-mudahan weekend ini terasa menyenangkan bagi kalian semua. Bagi kita semua sih ya. Oke. Weekend yang menyenangkan, dihabiskan bersama orang yang menyenangkan. Amin. Oke, tapi kalaupun menyebalkan guys ya sabar-sabar aja deh. Mari tetap optimis supaya weekend depan jauh lebih baik dari weekend yang sekarang. Amin, amin, amin. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days guys. Readingan khusus untuk hari Minggu, yes. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Leo datang, halo Leo, welcome. Untuk all zodiac sign ya dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Readingan ini bisa tentang apa saja, general guys ya. Bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan kamu, bisa tentang romance, bisa tentang persahabatan, hubungan dengan keluarga. Yes, whatever, just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksakan karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Itu pun hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati. Oke. Aku akan bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful ya guys. Dimulai dari Earth sign di Taurus dan akan diakhiri di Water sign di Pisces. Oke. Kita hanya akan ambil 2 kartu saja di readingan urgent message. Top of the deck yang akan menceritakan where are you standing right now, keadaan kamu saat ini ketika menonton video ini. Dan kemudian bottom of the deck ya, peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan melihat situasi kamu di saat ini. Oke. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu oracle untuk kalian guys, masing-masing zodiak ya. Ini bisa jadi clue atau jadi panduan, jadi petunjuk, nasihat untuk menjalani 1 minggu ke depan ya. Aku akan shuffle deck ini 3 kali saja dan kemudian membaginya 3. Oke. Bagi 3, bagi 3, bagi 3. Dan kemudian membiarkannya mengalir secara alami guys. Karena 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 1 minggu ke depan untuk ke-12 zodiac sign sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai. Oke. Dan akan ada video extended ya guys. Masing-masing elemen akan dapat 1 video extended. Kita mulai dari elemen tanah dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Paling atas katanya, mari Virgo, apa kabar? Kemudian yang kedua untuk fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Aries, kamu udah 3 minggu berturut-turut masuk ke urgent message aku. Ada apa ini Aries? Oke, yang ketiga untuk air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Oke, ada Libra, welcome back Libra, kamu udah lama nggak muncul Libra. Ada cerita penting berarti untuk kamu ya. Dan yang terakhir untuk water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Halo, water sign yang unyu-unyu, Pisces guys, the moon. Jadi silahkan ya Virgo, Aries, kemudian Libra, dan Pisces. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat lebih detail mengenai pesan 1 minggu ke depan ini, tentu saja akan lebih banyak clue guys di situ dan lebih banyak nasihat untuk kalian. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku, nanti tak bantuin cari solusinya. Oke, everything is ready now. Kita akan segera mulai saja guys. Oke. Aku pakai deck yang vice versa, 1 kartu 2 sisi. Sama seperti pasanganmu saat ini guys. Sendiri tapi menjalin hubungan dengan 2 orang. Atau kamu apaan sih, nggak jelas. Oke, kita segera mulai ya. Yang pertama kita mulai dari Earth sign nih. Ada Taurus seperti biasa. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar? Saudaraku Taurus. Tekal 8 Deal Mag 3, Tekal 8 Dark Angels, Tekal 8 For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Terima kasih. Yes, banyak Taurus yang datang guys.
Oke Taurus, ini dia pesan penting untuk kamu ya guys selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas tentu saja ada The Six of Pentacles. Dan kemudian yang di bawah tentu saja ada The Six of Swords. Kamu kayaknya akan keluar dari keadaan yang tidak seimbang di dalam hidupmu Taurus di 1 minggu ke depan guys. Kamu merasa udah habis-habisan memperjuangkan sesuatu, atau sudah maksimal melakukan sesuatu tapi tidak ada hasil yang kamu terima. Kayak begitu ya guys. The Six of Pentacles, generosity, one-sided, kebaikan hati satu arah, kemurahan hati satu arah, perhatian satu arah, cinta satu arah, usaha, perjuangan satu arah. Oke, dan kemudian the Six of Swords, walking away, keluar dari medan pertempuran. Kamu mungkin akan merasakan sense of loss Taurus. Kamu kayak akan merasa kalah guys. Aku kalah. Dan aku akan segera keluar dari medan pertempuran ini. But aku rasa kamu bukan kalah guys. Keluar dari keadaan yang one-sided itu adalah kemenangan sebenarnya Taurus. Yes. Kalau kamu misalnya mengincar sebuah project tertentu, kalau kamu adalah pebisnis begitu misalnya, berkali-kali kamu menghubungi orang yang sama, Pak, kapan Pak saya dapat kerjaan begitu. Kamu udah kasih pelicin lah apa segala macam guys, uang sogok, uang suap atau gimana, pelancar gitu guys, tapi dia itu tidak pernah memberikan kabar baik ke kamu, kamu tidak pernah mendapatkan apapun dari dia. Nah, ketika kamu berhenti melakukan itu kan kemenangan Taurus, itu bukan kekalahan ya. Jadi kalau kamu merasa kalah di 1 minggu ini, kamu nggak kalah Taurus, kamu menang. Otak kamu udah kembali berjalan, kamu akan berhenti melakukan hal yang sia-sia. Yes, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Journal it out, write how you feel. Ini berkaitan dengan emotion kayaknya guys ya, tentang perasaan kamu, kekecewaan kamu nanti. Ini mungkin akan agak sulit bagimu untuk bisa menerima kenyataan bahwa kamu harus walking away dari sebuah keadaan yang menurutmu penting guys. Kamu gak mungkin tetap berada dalam one-sided generosity kalau menurut kamu itu gak penting. Kamu gak mungkin tetap menghubungi orang yang tadi kayak pengambil keputusan dalam pemberian project tadi kalau menurutmu project itu gak penting ya. Tapi guys, di atas yang penting mungkin masih ada yang lebih penting. Menghargai dirimu jauh lebih penting ya, termasuk dengan yang berkaitan dengan journal your emotion, how do you feel. Kekecewaan demi kekecewaan mungkin akan kamu rasakan guys di 1 minggu ke depan, tapi ingatlah sebenarnya kamu menang bukan kalah ya. Semua yang habis kamu berikan sia-sia selama ini Taurus akan berhenti ya. Anggaplah yang sudah lepas sedekah guys. Dan kemudian setidaknya kamu tidak perlu memberikan sedekah kepada yang tidak membutuhkannya ya. Kalau kamu emang masih mau kasih, kasihlah ke yang bisa menghargai. Oke? Kamu tidak dapat video extended, yes, tidak masalah. Itu dia untuk Taurus ya guys. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Angels, the Holy Spirit to come to this fit. Let's bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Virgo. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Ada the Sun guys, dan kemudian ada the High Priestess. Wow, dua-duanya Major Arcana ya guys. Jadi ketika dua kartu Major Arcana datang sekaligus di 1 minggu ke depan, ada campur tangan dari Tuhan, dari universe yang akan sangat terasa sekali di dalam kehidupanmu Virgo. Kamu akan kayak merasakan kedamaian dalam situasi apapun guys. The Sun ya, kayak ada janji yang ditepati, tapi datangnya dari universe ya guys. Kamu ngerasa kayak diberi kekuatan, kayak diberi kebahagiaan di atas penderitaan semacam apapun, separah apapun, tapi kamu bisa melihat sisi nikmatnya, sisi nyamannya. Dan kamu seperti terlihat mengambil matahari ini dan meletakkan ke atas kepalamu guys, di kartu High Priestess ini ya. Ini memang bulan sebenarnya, makanya ini related to Pisces. Cuman aku ngelihatnya tadi seperti matahari yang ini, the Sun yang ini, kamu bawa ke sini ya. Jadi berikutnya kamu akan mendengarkan apa kata Tuhan. Dipaksa guys ya, aku quote atau tanda petik dipaksa untuk mendengarkan, menganalisa, no action yang diperlukan di 1 minggu ke depan. Karena kamu akan merasa kayak tidak perlu melakukan apapun, atau ketika ingin melakukan sesuatu kayak tertahan begitu. Kamu disuruh memikir-mikirkan tentang wisdom atau
pemahaman baru yang diberikan universe ke kamu di awal minggu ini, supaya kamu renungkan sampai dengan akhir minggu. Karena biasanya sesudah itu baru kamu akan bertindak. Ketika kamu nanti bertindak guys, kamu itu falsafahnya, istilahnya ya, teorinya berdasarkan teori dari yang di-downloadkan universe ke dalam pikiran kamu tadi. Oke, kamu bersiap-siap saja Virgo, karena aku lihat kamu akan menjalani sesuatu yang besar ya guys setelah 1 minggu ini berlalu. Jadi 1 minggu ini kayak masa apa itu istilahnya? Kalau kita zaman dulu sekolah ada masa tenang ya sebelum ujian, dan siswa biasanya libur. Ya kamu pun kayak akan begitu. Kamu akan libur kesannya selama 1 minggu ini. Kayak nggak ada terjadi apapun, kayak tidak ada hal mendesak yang masuk, kayak tidak ada urgen yang harus dibereskan, tapi kayak tenang banget 1 minggu ini. Tapi ingat, kamu sedang downloading. Setelah itu the next week maybe, kemungkinan besar 1 minggu kemudian, sesudah minggu ini berakhir begitu, akan langsung pak cepat prosesnya, dan kamu akan bekerja intuitively. Karena semua yang kamu download itu akan masuk ke kepala kamu, asalkan kamu mau mengikuti apa yang dikatakan universe tadi ya. Oke, kartu nasihat dari universe untuk kamu Virgo, Gratitude Rampage, list 10 things you are thankful for. Jadi dalam masa-masa tenang 1 minggu ini, silakan kamu banyak-banyak bersyukur katanya Virgo. 10 hal perlu kamu tuliskan tentang apa yang harus kamu syukuri. Biasanya guys, ketika kita sudah disuruh menuliskan apa yang perlu kita syukuri, ini kayak akan jadi amunisi untuk perang ke depannya. Kamu kayak mau perang deh Virgo. Setelah 1 minggu ini berlalu, dimulai dari minggu berikutnya begitu, kamu kayak akan perang deh. Nah, jadi ini akan sumber kekuatanmu guys. Ini kayak menghargai apa yang diberikan oleh universe. Jadi manfaatkan masa tenang ini dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur, berdoa guys. Oke, banyak-banyak minta petunjuk, kekuatan. Dan 10 hal yang kamu tuliskan tadi tentang hal yang perlu kamu syukuri dari Tuhan itu akan berguna di minggu berikutnya ketika perang dimulai Virgo. Oke, kita akan segera teruskan ke zodiak berikutnya. Virgo dapat video extended ya. Lanjut, Earth sign yang ketiga ada The Devil. This is Capricorn energy. Halo Capricorn, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Capricorn. Thank you very much. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Aduh, kuping aku berdenging mulu deh. Kayaknya ini punya si Virgo deh yang bikin berdenging ini nanti. Oke, top of the deck ada The Two of Swords, bingung ya guys. Kemudian bottom of the decknya ada The Empress. Keluar dari kelemahan dalam menentukan sikap. Itulah dia kata kunci atau kalimat kalimat kunci untuk keadaan kalian 1 minggu ke depan, Capricorn ya. Kalian melemah guys karena kalian tidak bisa menentukan sikap. The Two of Swords itu seperti di persimpangan jalan saat ini ketika menonton readingan ini. Gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus resign dari pekerjaanku? Apakah aku harus bertahan di pekerjaanku? Apakah aku harus putus dari pasanganku? Apakah aku harus bertahan dengan pasanganku? Gitu. Itu kan di persimpangan jalan. Ketika kita menunda sesuatu dan kemudian membuat kita galau, itu adalah kelemahan guys yang terlihat dari The Two of Swords ini, oke? Dan kemudian di akhir minggu ini, aku nggak tahu, aku ngelihat dari 2 jadi 1 guys. Ini 2, ini selalu simbol dari kemandirian, tunggal, sendiri. Ketika dia datang sendiri tanpa emperornya ya. Dan ini yang akan membuat kalian jadi lega, powerful, kuat ya. Dan ini major arcana guys. Artinya universe akan membimbing kamu Capricorn untuk keluar dari kebimbangan atau keraguanmu guys di awal minggu ini. Kamu ikutin aja petunjuknya. Oke, ini yang harus dilakukan, lakukan. Jangan lakukan ini, jangan dilakukan. Seminggu ini cepat prosesnya guys, asalkan kamu mau mengikuti kartu major arcana ini, yes. Banyak Capricorn yang mungkin akan akhirnya melepaskan seseorang guys. Kalau ini dalam hal romance kamu relatednya ya. Banyak juga Capricorn yang akan berhenti berpartner dengan partner bisnisnya atau mungkin keluar dari pekerjaannya. Oke. Karena nggak kuat dengan terlalu lama galau atau bimbang. Ya, memang galau atau bimbang itu bikin gak enak guys, bikin kita lemah. Bukan gara-gara kita sedang memikirkan yang mana yang lebih bagus gitu ya dari The Two of Swords ini. Enggak, The Two of Swords itu sama guys, pedangnya itu panjangnya sama, yes. Ke kiri ke kanan itu ada resiko dan kemudian ada sisi positif dan sisi negatifnya.
lama-lama memilih justru malah membuat kita itu jadi semakin lemah. Begitu memilih, kita langsung tahu apa yang harus kita lakukan atau kemana kita harus bergerak berikutnya ya. Dan aku lihat kamu memilih yang berkaitan dengan kemandirian, oke guys, kesendirian, keputusan pribadi, harapan pribadi, pokoknya yang berkaitan dengan dirimu. Itu yang diarahkan oleh universe ke kamu di 1 minggu ke depan Capricorn, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe guys, oke? Commit to self-care. Berarti nggak mempedulikan orang lain ya guys. Ya itu dia. Self care itu dirimu dulu. Kamu nggak usah sibuk-sibuk kasih perhatian sama orang lain sampai-sampai dirimu tidak kamu perhatikan. Ini kayak orang lagi ritual skincare guys. Jangan sibuk-sibuk untuk berusaha membahagiakan seseorang kalau kamu nggak bisa membahagiakan dirimu. 1 minggu ke depan nanti universe akan mengarahkan kamu untuk mandiri, tunggal, sendiri, tujuannya untuk dirimu dan untuk meraih impian pribadimu. Ikuti saja guys, karena itu yang terbaik untukmu. Kalau kamu memang tipe orang yang percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidupmu, oke? Oke, itu dia untuk Capricorn. Udah beres untuk Earth sign guys, kita akan segera lanjutkan ke Fire sign. Yang pertama ada The Emperor, this is Aries card ya. Halo Aries, apa kabar? Kamu juga dapat video extended ya Aries. Oh iya, kamu yang aku bilang langganan tadi Aries. Oke, mari kita lihat. Aku akan the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 day. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Knight of Swords. Dan yang di bawah ada The Emperor. Perjuangan kamu akan membuahkan hasil. Hasil itu akan diberikan oleh universe gitu. Kamu kayak lagi komplain ke pihak tertentu gitu, atau lagi menyerang pihak tertentu, kayak mau memperjuangkan hakmu deh Aries ya. Jadi mungkin kamu mendatangi atasan atau mungkin menemui pasanganmu begitu. Dan kali ini energi kamu itu agresif sekali Aries. Di awal minggu ini energi kamu sangat agresif. Tapi aku lihat memang itu jalan yang tepat untukmu, karena berikutnya di akhir minggu kamu dapat dukungan dari universe dengan munculnya kartu The Emperor. Aku harus bilang begitu guys, karena ini kartunya universe ya. Ini The Major Arcana. Kalau kamu tidak berjuang Aries di awal minggu ini, kamu tidak akan masuk ke sini guys. Ya, kamu tidak akan bisa ke sini. Jadi kalian itu kayak lagi bekerja sama Aries. Kamu dengan universe itu kayak bekerja sama. This is the creator, this is the co-creator. Ini pencipta, ini adalah yang diciptakan atau pendamping pencipta. Kamu harus melakukan perjuanganmu dan universe akan menyelesaikan sisanya. Dan ini aku lihat kemenangan guys, karena Emperor itu nggak pernah cerita kalah. Emperor itu nggak pernah cerita kejatuhan, enggak ya, tapi itu tentang pride, harga diri, kesuksesan, keberhasilan. Tapi tetap harus ada perjuangan dari sisi kamu ya Aries. Jangan diam Aries di 1 minggu ke depan. Apapun itu yang sedang kamu perjuangkan, tetap lakukan perjuanganmu ya. Kalau perlu marah silakan marah Aries. Kalau perlu banting meja silakan banting meja. Tapi jangan bunuh orang, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Surround yourself with your soul tribe, oke? Soul tribe ini sebenarnya guys tidak terlihat ya, invisible. Karena kita itu pasti kan ada penjaganya. Soul tribe itu bisa jadi angel gitu ya guys. Atau kalau kamu itu percaya kodam-kodaman, kodam begitu. Kemungkinan kamu perlu berkomunikasi ya. Dan kalau kalian misalnya itu tipikal yang angelic yang angelic realm, berarti kalian harus lebih banyak-banyak berdoa guys ya, sama Tuhan, tolong bantu aku dalam konflik ini. Tolong bantu aku dalam melakukan serangan ini, lindungi perangku ini begitu. Dan kemudian itulah bentuk komunikasi yang terjadi antara creator dan co-creator tadi. Kamu harus sampaikan semua rencana-rencanamu guys dalam bentuk doa. Aku lihat di sini ya. Oke, kalaupun ini kita tarik ke 3D atau ke dunia, mungkin kamu membutuhkan bantuan. Yes, Soul Tribe itu bisa jadi yang paham dengan keadaan kamu saat ini. Apa yang sedang kamu perjuangkan itu tentu ada orang yang paham ya guys. Misalnya kamu sedang memperjuangkan hakmu sebagai seorang karyawan, kamu silakan cari selama awal minggu ini karyawan-karyawan mana yang keadaannya sama seperti kamu. Siapa yang dalam menghadapi situasi seperti yang kamu hadapi, oke? Dan kemudian siapa yang mau bersama-sama maju? Ya. Ini tidak kewajiban aku lihat. Ini tidak kewajiban karena kartu Emperor ini datangnya kan dari universe ya. Ada nggak ada yang membantu kamu? Kemenangan itu ada guys, asalkan kamu berjuang. Tapi mungkin
Ketika kamu memanggil soul tribe-mu tadi, kamu bisa ikut berperan serta dalam memperjuangkan hak mereka juga. Ya, kamu mungkin nganggap ini kayak minta bantuan dukungan dari mereka tanpa kamu sadari kartu Emperor-mu yang datang ini, this is your card Aries. Ya, kartu Emperor-mu yang datang ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk mereka pun mendapatkan power seperti yang diberikan oleh universe ke kamu. Jadi ajak orang-orang di sekelilingmu yang mau, biar sekalian tak kasihin Emperor kayak begitu Aries, oke? Oke guys, kamu dapat video extended. Aku jadi penasaran kira-kira perang seperti apa ya Aries? Jangan-jangan perang dalam menghadapi mantan. Terus kamu ngajak mantan-mantan yang lain ya, korban-korban korban-korban mantanmu yang dulu, oke? Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang berikutnya. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, singa yang jarang sisiran. Rambutnya kayak singa. Enggak dong, rambut aku lurus katanya. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, ada kartu The Judgment di sini. Ada peringatan, ultimatum untuk kamu, Leo. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan, Leo? Oke, The Five of Wands. Gini kesannya yang aku tangkap dari sini, Leo. Kamu melakukan sesuatu, oke? Kamu nggak tahu guys kalau yang kamu lakukan itu tidak sejalan dengan your life path misalnya, atau tidak seperti yang diinginkan oleh universe. Kamu awalnya pede-pede aja guys dari beberapa waktu sebelumnya, mungkin dari 2 minggu terakhir bulan Mei ya. Atau dari awal-awal Juni, whatever, you know. Dan kemudian ada peringatan. Peringatan itu datang langsung nembak ke kamu guys, karena The Judgment ini major arcana, itu langsung main di pikiran atau di hatimu. Yang kamu lakukan itu tidak bagus, oke? Lalu terjadilah perang batin ya, antara meneruskan atau menghentikan ya. Kalau begini keadaannya Leo, maka aku harus bilang kamu kiblatnya harus ke Judgment ini. Kamu gak akan mungkin guys merasa gak enak hati kalau kamu melakukan sesuatu yang tepat. Nggak mungkin, gak akan pernah ceritanya. There's no way on hell kalau kita berada di jalur yang tepat hati kita takut, gak akan pernah. Atau galau ya. Ini yang harus kamu ikuti. Yang mana yang membuat pikiran dan hatimu tenang, itu yang harus kamu ikuti. Walaupun harus meninggalkan atau melepaskan planmu, atau meninggalkan yang sudah kamu kerjakan sekian persen ya. Karena ini ultimatum guys, ini peringatan terakhir. Setelah The Judgment biasanya The Tower. Kamu harus segera kembali ke jalur yang tepat. Jangan melakukan yang tidak tepat, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Ada you are pure magic katanya. Kemungkinan besar kalian akan merasa sudah tidak ada kesempatan untuk berubah, sudah tidak ada waktu lagi untuk berbelok, sudah tidak ada waktu lagi untuk berpindah ke jalur yang tepat tadi. No, you are pure magic katanya ya. Semustahil apapun yang akan kalian rasakan di pertengahan minggu ini guys, mengenai kembali ke jalan yang benar tadi, itu semua bisa terrealisasikan asalkan kamu mau melakukannya. Karena ini kan datang dengan semua manual book gitu, panduan apa yang harus dilakukan ya. Kamu hanya akan dapat The Judgment dalam bentuk ultimatum kalau kamu tidak melakukan yang diarahkan oleh The Judgment ini. Tapi once kamu kembali ke jalur yang tepat tadi, Leo, ini kan langsung cepat ngomong terus. Nah, ini begini, ini caranya, ini begini caranya. Kamu tidak akan bisa mendapatkan benefit terbaik dari The Judgment ini kalau kamu tetap bersikeras melanjutkan apapun yang kamu kerjakan yang menurutmu salah, yang bikin perasaanmu tidak enak tadi. Oke? Silakan be optimis, masih ada waktu untuk kamu. Kalau tidak ada waktu, The Judgment tidak akan datang guys. Kamu langsung kena The Tower ya. Justru karena universe tahu masih ada waktu memperbaikinya, makanya kamu dikasih ultimatum atau The Judgment ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang berikutnya. This is the Temperance, kartunya para Sagittarian. Halo Sagittarius, apa kabar? I call upon the Almighty God this reading, please bless this reading. For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu ya Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin.
Oke, yang di atas adalah The Nine of Swords. Oh, insomnia, gagal tidur. Sulit tidur di malam hari. Ya dulu ada teman aku bilang aku insomnia, tapi gara-gara dia nggak bisa tidur jam 11, jam 12 malam dia udah ketiduran. Bukan gitu ya guys. Insomnianya The Nine of Swords ini dimulai dari jam 9 malam tambah 9 jam ke depannya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara sampai jam 5 sampai jam 6 subuh hari berikutnya, besoknya kamu nggak bisa tidur. Ngantuknya ngantuk guys, begitu The Nine of Swords, sakit banyaknya pikiran ya, lelah seluruh jiwa dan raga dede gitu. Ngantuknya ngantuk, tapi begitu kamu naik ke tempat tidur, banyaknya pikiran ini membuat matamu tetap terpejam, yes. Kemudian di bawah ada kartu The Devil guys, this is not good I think. Kamu kayak mau cari shortcut gitu deh Sagittarius, supaya bisa keluar dari The Nine of Swords ini. Jadi di masa-masa kamu lemah begitu dengan overthinkingmu sendiri, The Devil datang. Ini yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak kepikiran gitu ya. Let's say misalnya kamu, ini ekstrim banget contohnya, dikasih gila dasar devil. Jadi kayak gini Sagittarius, kamu ada ngutang sama teman misalnya begitu, oke? Dan kemudian teman kamu nagih-nagih, bikin pusing kan, mana dia tuh heboh lagi nagihnya. Nah devil ini kayak bilang, supaya kamu tenang, bunuh aja dia begitu. Kubur, gila banget, kok begini sih? Aku ngelihat jelas loh. Apa kalian mau bunuh orang? Jangan. Jadi kayak ada yang bunuh dan kemudian dikubur diam-diam gitu guys. Hati-hati dengan pikiran kamu ya di awal minggu ini Sagittarius, karena devil mengintai kamu, sedang membujuk-bujuk kamu supaya kamu cari shortcut jalan pintas yang salah untuk bisa keluar dari overthinkingmu. No, ini tidak akan pernah bisa membawa kamu keluar dari overthinking, dia hanya akan menambah pikiran kamu. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe Sagittarius. Set your intention with heart and soul. Oke. Untuk keluar dari sini berarti kamu melakukan sesuatu tanpa hati, tanpa jiwa. Ya. Pada saat kamu dapat The Nine of Swords ini berarti ada yang kamu lakukan yang nggak pakai hati, nggak pakai jiwa, guys. Mungkin kamu kejam ke seseorang, kasar ke seseorang, Sagittarius. Aduh berisik banget sih, devil. Ada. Gitu dulu guys, dia nggak pengen kamu denger ini. Bikin aku bad mood. The Nine of Swords ini hanya terjadi karena kamu tidak pakai hati katanya guys. Apa itu? I don't know. Kamu yang tahu ya Sagittarius, apa yang kamu lakukan yang gak pakai hati dari beberapa waktu sebelumnya dan saat ini membuat kamu Nine of Swords. Kamu masih bisa memperbaikinya katanya guys. Ya, kamu masih bisa memperbaikinya. Ketika kamu melakukan sesuatu mengenai kasusmu tadi, keadaan yang bikin kamu gak bisa bobok tenang tadi, perbaiki dengan pakai hati dan jiwa, baru kamu bisa bobok. Dan ini gak perlu datang menggoda kamu, karena ketika kamu bobok, kamu dalam lindungan Tuhan. Oke? Asalkan kamu berdoa dulu Sagittarius, oke? Oke guys. Itu dia untuk segi-segi bum-bum. Berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera lanjutkan ke air sign. Yang pertama dimulai dari Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Dan Libra juga langganan. Oh enggak ya, Libra masih baru ini ya. Oke, Libra. Call upon the Almighty, kata call upon the Archangels. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin amin. Oke, yang di atas ada apa ini guys? The Moon. Oke. Iya. Aku agak kurang familiar dengan deck ini. Dan kemudian yang di bawah ada The World. Nice. This is the world ya. End of a cycle. Penuh. Selesai, berakhir di akhir Juni ini. Apapun itu yang membuat kamu sedih guys, karena The Moon ini adalah kesedihan. Kesedihan yang mendalam, ketakutan, ketidakpastian. Oke, Moon ini juga bisa jadi rahasia. Oke, kalau kamu menyimpan rahasia Libra, maka di akhir minggu ini rahasiamu akan terbongkar. Kamu tidak bisa menyimpan rahasia lagi. Dan dua-dua kartu yang datang ke kamu di satu minggu ini adalah Major Arcana guys. Divine Intervention sangat kuat sekali di dalam hidupmu guys. Yes. Selama 1 minggu ke depan aku lihat kamu tidak berdaya deh guys. Kamu tidak berdaya. Yes. Sesuatu yang menyakitkan akan berakhir, sesuatu yang menyedihkan akan berakhir, rahasia akan terbongkar, kebenaran akan terungkap. Itu yang terlihat di sini. Dan air mata akan terhapus. Kamu akan mampu menghapus air matamu Libra ya, because it's over. Santai aja guys, jangan terlalu
dipikirkan sekali karena Tuhan sudah turun tangan saat ini menghadapi masalah kamu itu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk Libra. Look for the sign and synchronicity. Yes. Ini sangat psychic sekali aku lihat ya. Libra yang aku lagi reading ini kayaknya memang tipikal-tipikal orang yang sudah menjalani spiritual awakening atau memang suka sekali dalam hal-hal spirituality begitu guys. Jadi kalian itu suka lihat angka-angka kembar atau angka yang berurutan atau synchronicity. Atau melihat kejadian-kejadian yang kayaknya koinsidental, kayak kebetulan tapi ternyata tidak kebetulan. Kalian mungkin percaya numerologi, kalian percaya energi begitu, dan kalian tahu everything is gonna be fine sebenarnya. Tapi gelapnya the moon ini seolah-olah kayak membuat kalian ragu ya. Tapi begitu the world nanti datang, keraguan itu akan hilang ya. Yang dirahasiakan atau yang tertutup dari kalian selama ini akan dibukakan. Kamu akan dapat banyak pencerahan, informasi-informasi baru Libra, yang tentu saja akan membuat kamu jauh merasa lebih tenang ya guys setelah 1 minggu ini berlalu. Lihat aja tanda-tanda itu nanti ya. Angka-angka tadi 111, 222, 333, 1111 atau 5555 atau 1212, you know what I mean. Kamu dapat video extended Libra, nanti kita bahas ini guys. Lanjut ke air sign yang berikutnya. Ada Gemini. This is the lovers, kartunya para Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Crescent, Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Seven of Pentacles. Kamu sedang menunggu sesuatu Gemini. Apa yang kamu tunggu guys? Apa yang sedang kamu tunggu? Apapun yang sedang kamu tunggu itu sabar ya. Yang kamu tunggu itu sedang on the way ke kamu. Oke. Dan kemudian ada kartu the Knight of Wands. Kamu kayak lagi nunggu supply Gemini. Supply ya guys. Bayangkan ada sebuah peperangan Gemini dan kemudian kamu kehabisan amunisi, senjata juga udah pada hilang begitu. Orang-orang udah pada bermatian. Satu tim kamu begitu, satu apa itu istilahnya ya kalau lagi perang batalion whatever ya, kayak begitu. Dan kemudian peperangan ini masih berlanjut sementara amunisi sudah habis dan kamu menunggu bantuan datang. Nanti akan datang dalam bentuk orang atau tentara baru, atau dalam bentuk senjata baru, atau dalam bentuk amunisi baru, peluru gitu guys, atau granat apapun itu, untuk kemudian siap membuat kamu perang kembali, melanjutkan pertempuranmu guys. Luan sini sebenarnya energi Aries, Leo, Sagittarius ya, ini passion, hasrat ya, jadi kayak semangat. Itu deh hitnya ya. Kamu kayak kehilangan semangat di awal minggu ini, menunggu supply datang. Pentacles guys, hal duniawi ya. Bukan kayak yang dikirimkan oleh universe dalam bentuk semangat, bukan, tapi betul-betul hal duniawi. Kemungkinan besar duit, oke. Kamu kehabisan uang begitu dan kemudian nunggu gajian data ini sampai tanggal 20. Ya, bisa jadi sih Gemini ya. Kamu lagi nunggu duit datang dong, please gajian dong. Atau kamu lagi nunggu insentif kamu, bonus kamu. Aduh, lemes banget nih, uang belum turun. Nah, uangnya datang dan itu hal duniawi yang datang ke kamu di akhir minggu ini akan membuat kamu jauh lebih passionate atau bersemangat dalam melanjutkan pertempuranmu ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Gemini. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. Kamu ada tanduknya Gemini. Percayalah pada dirimu sendiri katanya. Kayak gini guys, Gemini itu kan duality, oke? Kamu satu sisi meragukan tentang datangnya amunisi baru atau bantuan tadi. Dari satu sisi lagi kamu kayak yakin. Pilihlah yang mana yang kamu ingin terjadi di dalam hidupmu. Kalau seandainya kamu nggak ingin bantuan tadi tidak datang, berarti jangan mengingat itu, jangan memilih itu. Kamu harus meyakinkan dirimu bahwa bantuan akan datang. Ini tugasnya hanya meyakinkan diri saja guys ya. Dan mungkin untuk sebagian Gemini akan terasa berat karena kalian itu memang terlihat pelin-pelan sekali di sini guys. Dari 2 menjadi 1 kayak begitu, dari yang kebingungan fokuskan kepada satu dan itu yang kamu inginkan. Oke, karena aku melihat kamu kayak semangat untuk melanjutkan perjalanan, melanjutkan pertempuran begitu. Knight of Wands ini akan selalu passionate ya guys, berhasrat. Ditunggu saja Gemini ya, banyak-banyak sabar, bantuan is on the way katanya. Oke.
Itu dia untuk Gemini guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign yang berikutnya. Ada Aquarian. Ini adalah The Star kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas adalah The Knight of Pentacles. Ini rencana ya, kamu banyak banget rencananya Aquarius di awal minggu ini. Dan yang di bawah, ada yang kamu rencanakan dan kemudian ada yang mengkhianatimu, begitu guys. The Three of Swords ini aku lihat seperti betrayal. Kayak ada yang melumpuhkanmu tanpa kamu sadari dan kamu tidak duga-duga. So this is a warning for you Aquarian, oke? Kamu kayak merencanakan itu dengan pede banget, ini begini, ini begini. Bisa jadi kamu melibatkan beberapa orang sekaligus dalam planningmu ini, dan kemudian akan ada yang membelot di akhir minggu ini. Contohnya begini ya guys, ayo kita pergi jalan-jalan berempat misalnya begitu. Kemudian itu kan budget dibagi 4 semua ya guys. Ada DP-DP-an apa segala macam begitu. Dan di awal minggu ini kamu itu kayak yakin banget bahwa wow, ini perjalanan akan menyenangkan sekali. Di ujung-ujung minggu guys ada yang bilang aku nggak bisa, dan itu dalam bentuk pengkhianatan. Kalau misalnya ketidakmampuan dia untuk menjalani plan ini karena memang force major misalnya guys, kayak ada yang sakit lah, atau dia sakit lah, atau ada kebutuhan yang tidak ada kejadian yang tidak terelakkan begitu ya. Oke, itu tidak akan dalam bentuk betrayal, tapi ini kayak membelot gitu guys ya. Bisa jadi di timmu, kalau kamu adalah orang kantoran saat ini atau pemegang project tertentu, kamu bikin deh plan B jika seandainya terjadi pembelotan. Itu untuk kamu di 1 minggu ke depan. Jangan pikir bahwa ini atau orang yang ada di sekelilingmu, satu timmu itu akan valid, akan solid sampai akhir minggu ini. Nggak ada yang membelot ya. Jadi kalau memang kamu yang project leadernya, coba persiapkan plan berikutnya kalau yang satu nggak bisa ikut, atau kalau yang satu bikin masalah, atau kalau yang satu nantinya justru membebani. Nah ini akan mengurangi kemungkinan damage yang terjadi dalam menjalani planmu atau merealisasikan rencanamu dari awal minggu yang sudah kamu susun ini. Yes. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarian. Align your intention with your action. Kayak ngintip gitu ya guys, mata ya. Perhatikan baik-baik, mungkin orangnya sudah kelihatan dari sekarang Aquarius. Dari sejak kamu menonton video ini, kamu udah punya feeling ini orang kayak gak bisa dipercayai, ini orang kayak pengkhianat deh, ini orang kayak mau nusuk dari belakang deh gitu. Perhatikan baik-baik dia dan siapkan yang paling penting itu siapkan rencana. Jika dia itu ternyata akan kamu outkan dari timmu, atau mungkin akan membuat kekacauan di dalam timmu. Karena aku lihat project kamu ini penting, atau yang sedang kamu kerjakan ini penting guys. Jangan sampai gara-gara ada pengkhianat di antara kalian begitu, ini jadi gagal ya. Kamu masih bisa menghandle ini dengan baik kalau kamu perhatikan dia ya, perhatikan dia. Intention with action katanya. Ciri-cirinya begini guys, ini orang ngomongnya semangat banget, tapi actionnya lemah. Jadi kalau misalnya tentang kita balikin ke tentang rencana liburan bareng tadi gitu ya, dia tuh bagian nge-planning luar biasa, bilang aku tahu tempat di sini yang bagus, ini yang akan kita datangi, nanti kita begini, planningnya bagus banget omongannya. Tapi kalau dia bagian bayar-bayaran itu agak sulit, kayak begitu ya, ngumpulkan pembayaran agak sulit, atau kalau disuruh untuk menanggung jawab sesuatu agak sulit, karena antara intention dan action itu nggak inline. Itu nanti dia ciri-ciri yang mau berkhianat ini. Perhatikan baik-baik karena ini penting aku lihat bagimu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar 1 minggu ke depannya Aquarius. Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia informasi penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan ya Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oh, the Empress. Bawahnya ada The Queen of Cups. Wow, kamu jatuh cinta Cancer.
Kamu jatuh cinta guys. Banyak Cancer kolektif yang akan jatuh cinta guys 1 minggu ke depan, atau akhirnya akan menyadari perasaannya ya. Atau in general, Cancernya itu ini general banget sih guys. Kayak mencoba untuk realistis dan kemudian di ujung minggu nggak bisa lagi. Semua realistisan pada diri Cancer kolektif ambiar karena kemudian emotion yang naik. Let's say contoh, kamu adalah single mom misalnya begitu ya. Anak kamu mungkin minta PS guys. PS berapa sekarang? PS 4 begitu. NSN Empress sebagai seorang yang bertanggung jawab tunggal, tidak boleh. PS4 itu hanya akan bikin kamu nggak belajar bla 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 bla. Lagian kita itu perlu uang, kamu kan mau masuk sekolah tahun ini bla 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 bla. Itulah seorang Empress guys. Dan kemudian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nih anak akan tahu aja gimana caranya untuk menaklukkan kamu begitu. Dan Sabtu kalian akan ke mall guys, membeli PS4 tuh dia. Kayak begitu yang aku lihat guys. Oke. Take it how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas kamu dari yang sangat-sangat strict dengan prinsipmu sendiri, aku lihat kamu akan akhirnya luluh dengan sebuah keadaan atau luluh kepada seseorang Cancer. In a good way ya. Don't worry about that. Karena tadi PS itu kan kamu kasih ke anak kamu, ya kamu nyenangin anak, ya anggap gitu aja deh. Okay. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Embrace your inner divine goodness. Oke, kebaikanmu katanya. Don't worry about that guys, karena kita bicara tentang goodness dan kemudian kamu adalah the Queen of Cups. Queen of Cups adalah the Queen of goodness, ratu kebaikan ya. This is mommy figure, wife, housekeeping. Kok housekeeping? Housewife. Housekeeping mah di hotel. Gimana sih lu? Housewife. Oke, housewife itu kan yang bertanggung jawab begitu. Jadi yang kamu lakukan karena perasaan terenyuh atau hatimu itu adalah bentuk tanggung jawabmu karena kamu merasa bertanggung jawab gitu guys. Yes, oke. Don't worry about that. Oke, mungkin kesannya kamu seperti kalah, kesannya kamu seperti tidak tegas, tapi kamu itu pakainya hatimu. Jadi ya ndak apa-apa Cancer, oke. Kita akan segera teruskan ya guys. Untuk water sign yang berikutnya ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. Call upon the Almighty. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio. Selama 7 hari ke depan ya guys. Oh, The Four of Swords. Scorpio lelah saudara-saudara. Kamu lelah kenapa Scorpio? Karena kamu lelah lari dari permasalahan, aku lihat guys. Oke, dan kemudian kartu berikutnya ada Justice. Kelelahan ini terjadi karena kamu tidak bisa tegas, katanya Scorpio. Kenapa aku bilang Libra? Oh iya, karena ini kan Justice kartunya Libra ya. It's okay. Mungkin kamu lelah dalam menghadapi seorang Libra Scorpio. Oke. Tapi yang jelas terlihat di sini kelelahan ini terjadi karena kamu tidak bisa tegas, tidak bisa menentukan sikap. Selalu plan, terombang-ambing guys. Di dalam kapal yang kecil, yang goyang-goyang akan selalu terasa lebih melelahkan daripada di atas sebuah kapal pesiar mewah kayak misalnya Royal Caribbean. Aduh, amin. Mudah-mudahan segera bisa naik gitu Royal Caribbean guys. Aduh, ayo guys, masuk di VIP class, first class. Okay. Kalau seandainya kamu tidak mau goyang-goyang, maka kamu harus naik yang stabil. Oke. Kalau kamu tidak mau lelah karena goyang-goyang, maka kamu harus stabil. Kamu harus tegas, Libra. Ada keputusan yang harus kamu buat dan dipaksa untuk kamu buat, Libra. Di akhir minggu ini, The Justice sudah datang, decision is made. Dan ini akan melibatkan negosiasi. Kamu harus pintar ngomong ya, Libra, di akhir minggu ini. Misalnya guys, ini di kantor begitu, kamu mau dealin sesuatu tapi masih gantung dari beberapa waktu sebelumnya, bos udah desak, gimana ini Libra, kamu bisa kerja nggak sih, kok sampai sekarang kita masih belum dapat klien tersebut, misalnya begitu. Nah, kamu pun udah nggak enak bobo gitu, nggak enak mamam, aduh gimana sih nih gitu. Kamu mungkin menarget sesuatu Libra, tapi kamu tidak bisa dibilang tidak realistis dalam pembuatan targetnya mungkin ya. Atau ada yang mereka tawarkan ke kamu tapi kamu masih ragu-ragu, belum bisa buat keputusan, kayak mungkin akan merugikan kamu kah atau gimana, I don't know, yes. Dan ada penundaan di sini, kamu pusing dengan
urusan dengan klien ini. Maka di akhir minggu ini universe itu akan tegakkan kamu, suruh berdiri, ayo ngomong. Dan yang pastinya ini akan fully guided ya guys. Kamu akan dibantu untuk berbicara sebaik-baiknya dengan ini klien supaya keputusan segera dibuat. Urusan yang gantung ini akan selesai di akhir minggu guys ya. Apapun yang resonate dalam pikiran kalian saat ini yang gantung karena pelin-pelan atau bingung-bingung akan dipaksa untuk selesai di akhir minggu ini. Dan kamu akan disuruh bernegosiasi Libra. Oke, jangan khawatir guys. Hati, pikiran, mulutmu akan diberkati oleh Tuhan ketika bernegosiasi. Oke. Remove the limiting labels you are wearing. Kamu kayak terkesan tidak mampu, menganggap dirimu lebih rendah dari pihak lain yang akan segera bernegosiasi denganmu ini. Jangan ya, jangan. Style confidence guys ya. Kamu harus ini yakin dengan yang kamu ucapkan ya. Kamu harus percaya diri dengan yang kamu ucapkan. Kamu udah tahu sebenarnya dalam negosiasi ini poin-poin apa saja yang akan kamu sampaikan, apa yang kamu inginkan. Kan negosiasi itu kan kayak jual beli ya guys. Aku mau ini, kamu mau apa, terus kemudian nanti sampai ketemu kesepahaman, balance ya. Itulah makanya kartu justice ini datang. Jangan pernah kayak harus merendahkan dirimu, kayak menganggap kamu tidak pantas, jadi kamu harus selalu memberi penawaran yang lebih rendah. Kamu harus selalu terkesan lebih lebih humble. No guys ya. This is the justice guys. Tidak ada yang perlu humble, kebenaran yang diungkapkan. Makanya dia selalu bawa pedang yang tajam sekali. Kamu gak perlu humble dalam pengadilan. Bisa jadi kalian mungkin akan berhadapan dengan pengadilan guys. Di akhir minggu ini vonis akan diberikan begitu. Ada perkara perdata atau pidana yang sedang kalian jalani saat ini. Gak usah humble, gak usah. Sebenarnya aja, kenyataannya aja yang disampaikan ya. Jangan takut melihat lawanmu yang mungkin sebesar gaban guys, dan taringnya ada ribuan. No, God with you ya. Negosiasi itu akan berjalan dengan baik asalkan kamu mau memulainya guys dan tidak menunda-nundanya lagi. Yes. Oke. Remove limiting labels. Karena kamu selalu menganggap dirimu terbatas, katanya Scorpio. Yes. Oke guys, kita akan segera lanjutkan ke water sign terakhir. Ada The Moon. This is Pisces card. Halo Pisces, apa kabar? Saudaraku Pisces, kamu dapat video extended Pisces. Aduh, pengen ngopi deh Pisces. Call upon the Almighty, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Bagi dong kopi kamu itu Pisces. Please bless this reading for Pisces. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin. Yang di atas ada the Ten of Wands. Oke, no wonder. Yang di bawah ada the Eight of Wands ya. Ada beban yang kamu simpan sendiri guys. Bisa jadi pikiran, bisa jadi utang guys, bisa jadi kerja. Bisa jadi kerjaan yang lagi numpuk banget gitu. Dan selama ini kamu tahan, kamu pendam sendiri, sehingga kamu menikmati kegalauan itu sendiri. Karena the Ten of Wands ini akan selalu sendiri guys. Ngangkat tongkat kayu segitu banyaknya sendiri ya. Not in physically, aku rasa bukan fisik kamu yang lelah, tapi pikiran kamu yang lelah dengan keadaanmu saat ini. Dan kemudian kamu disuruh untuk di akhir minggu ini mencurahkan tentang beban berat yang kamu pikul selama ini di dalam pikiranmu. Harus. It's a must Pisces. Jadi kamu harus cari teman curhat guys, atau orang yang perlu mendengarkan keluh kesahmu ini. Bisa jadi pasanganmu guys, bisa jadi bosmu ya, bisa jadi partner kerjamu, partner bisnismu begitu, atau sahabatmu, atau orang yang ada masalah sama kamu in general gitu. Kamu harus datangi dia. Aku udah capek banget deh mikirin ini sendirian mulu, aku simpan semua. Duduk dulu deh, gue pengen ngomong sama lu. Itu penting sekali di akhir minggu ini ya. Jangan ragu dan jangan takut, karena kemudian dia akan merespon kamu sama seperti ketertarikanmu atau semangatmu untuk mencurahkan unek-unekmu ke dia. Jadi dia tuh gak akan menghindar katanya. Berarti kalau kartu The Eight of Wands atau kartu komunikasi ini datang di akhir minggu ini Pisces, berarti waktu yang tepat untuk berbicara adalah akhir minggu. Supaya bisa lega guys, beban kamu ini bisa sedikit ringan ya, biar kamu gak perlu pikul sendirian. Aku rasa berat banget deh, kepalaku tiba-tiba pusing Pisces. Apakah ada solusi yang datang? Aku rasa tidak, tapi setidaknya pikiran kamu itu udah bisa lebih tenang. Nasihat untuk kamu Pisces, turn criticism into kindness.
Jangan mengkritik katanya, ya. Orang yang akan kamu ajak bicara ini jangan kamu kritik. Kamu nggak perlu kritik-kritik dia, ya. Kamu mungkin bisa menyampaikan tentang ketidakmampuanmu saja. Jadi jangan gini loh guys. Kamu itu selalu bikin begini sama aku sampai aku pusing. Nah, bukan begitu pembicaraan yang disuruh kamu lakukan. Aku ini pusing, gimana ya caranya supaya aku nggak kepikiran tentang ini. Kamu kayak minta solusi dari dia, kayak minta pendapat dari dia, itu yang akan membuat back and forth communication jadi nggak close ya. Jadi dia itu akan merespon karena kamu meminta bantuan. Ya, walaupun dia memang sumber masalahnya, orang yang akan kamu ajak bicara ini, tapi jangan melimpahkan kekesalanmu atau menyalahkan dia atas apa yang terjadi padamu. After all, kita nggak bisa nyalahin guys orang atas apa yang terjadi pada kita. Even kita banyak pikiran gara-gara seseorang, kita nggak bisa nyalahin dia karena itu pikiran-pikiran kita. Emang dia bisa bikin apa sih untuk pikiran kita, ya nggak sih? Kebanyakan Pisces itu kayak akan melimpahkan semuanya atau menyalahkan, mencari kesalahan begitu dalam hal komunikasi ini ya. Di komunikasi ini tadi, no, don't do that ya. Lebih bagus kalau kamu itu kayak minta saran, minta bantuan, minta petunjuk, dan dia akan membantu kamu katanya guys. Karena the Eight of Wands itu adalah back and forth communication, komunikasi dua arah. Oke, berakhirlah sudah untuk Pisces dan berakhir sudah urgent message for the next 7 days untuk minggu ini. Halo Virgo, kemudian halo Aries, kemudian halo Libra, dan halo Pisces. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, ya, that's your story. Dan kemudian kamu tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi mengenai 1 minggu ke depan dan lebih banyak nasihat lagi tentunya guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, itu aja yang aku punya untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.